Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Ini reaksi orang tua di alam kubur saat diziarahi. Ziarah kubur merupakan salah satu sunnah Rasulullah karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan pada kematian yang pasti datang. Jika sering ingat mati, maka bisa melembutkan hati yang berdampak pada mudah menerima nasihat dan rajin beribadah. Keutamaan ziarah kubur ini disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ziarah kubur dapat melembutkan hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak atau qaulul hujar. Ketika berziarah, hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut kepada dunia dan zuhud terhadap gemerlap dunia. Dalam riwayat lain, hadis ini disebutkan, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Munawi berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Faidul Qadir 88.4. Lalu apa yang terjadi kepada orang tua saat Anda berziarah ke makam mereka atau saat Anda mendoakan mereka? Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa membutuhkannya ahli kubur pada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya bakal meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada satu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ia menjawab, iya, jangan Anda tinggalkan ziarah yang Anda lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, ini anakmu telah datang, lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Bashar bin Ghalib, ulama salaf juga berkata, aku bermimpi Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya, dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakannya itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah ini hadiah si fulan kepadamu.
Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga, dan guru kita yang sudah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini? Ziarah kita dan doa kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Itulah reaksi orang tua di alam kubur saat diziarahi. Semoga informasi tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Begini penjelasannya. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Mungkin masih banyak belum mengetahuinya. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal memang berbeda alam, yakni di alam barzah yang merupakan tempat sementara atau peralihan dari alam dunia ke alam akhirat. Meski sudah meninggalkan dunia, mereka tetap bisa mendengar dan melihat orang yang masih hidup di dunia, terlebih ketika menziarahi kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 52 hingga 53, yang artinya, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. Apabila mereka itu berpaling membelakangi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dari kesesatannya, dan kamu tidak dapat memperdengarkan, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Quran Surat Ar-Rum ayat 52 hingga 53. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya dapat menjadikan orang-orang yang telah mati mendengar suara orang-orang yang hidup jika Dia menghendaki. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati dalam perang Badar. Lalu mereka dilemparkan di dalam sebuah sumur di Badar. Hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembicaraannya itu mencela dan mengecam mereka yang telah mati di dalam sumur itu. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah lalu menjawab, "Demi Tuhan, yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiadalah kalian lebih mendengar apa yang kuucapkan dari mereka, tapi mereka tidak dapat menjawab." Hadis ini ditakwilkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan pengertian, sesungguhnya mereka yang diajak bicara itu setelah mereka mati benar-benar mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah benar belaka. Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkan mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dapat mendengar ucapannya sebagai kecaman, cemoohan, dan pembalasan darinya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan orang yang masih hidup. Dari penjelasan ayat dan hadis tersebut ada banyak jalur periwayatan mengenai apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup. Dilansir dari tafsir Ibnu Katsir Surat Ar-Rum ayat 52 hingga 53, ada riwayat dari salafus saleh yakni Abdullah ibnul Mubarak. Dia mengatakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditempatkan kepada orang-orang yang telah mati. Apabila melihat kebaikan mereka bergembira, dan apabila melihat keburukan mereka mengatakan, "Ya Allah, maafkanlah mereka." Ibnu Abu Dunya telah meriwayatkan dari Ahmad ibnu Abdul Hawari bahwa Abad ibnu Abad berkunjung kepada Ibrahim ibnu Saleh di Palestina. Lalu Ibrahim berkata, "Berilah saya nasihat." Abad berkata, "Nasihat apakah yang akan kuberikan kepadamu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu." Telah sampai kepadamu suatu riwayat yang menceritakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya. Maka perhatikanlah amal perbuatanmu. Apakah yang akan diperlihatkan darinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Ibrahim menangis terseduh-seduh sehingga jenggotnya basah karena air matanya. Dari Sadaqah Ibnu Sulaiman Al-Ja'fari, bahwa dia mempunyai kebiasaan yang buruk dan ketika ayahnya meninggal dunia ia bertobat dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian ia tergelincir lagi melakukan kebiasaan buruk itu, maka ia melihat ayahnya dalam mimpinya lalu ayahnya berkata, "Anakku, alangkah gembiranya aku denganmu, pada mulanya semua amal perbuatanmu ditampakkan kepada kami dan kami menyerupakannya dengan amal perbuatan orang-orang yang soleh. Tapi setelah ketergelinciranmu itu, aku merasa sangat malu dengan apa yang telah kamu perbuat itu. Maka janganlah engkau membuatku sedih di kalangan orang-orang yang telah mati di sekitarku." Khalid ibnu Ammar al-Umawi melanjutkan kisahnya. "Sejak saat itu, aku mendengarnya selalu mengucapkan doa di waktu sahurnya yang secara kebetulan rumahnya di Kufah bertetangga denganku."
yaitu, "Ya Allah, aku memohon kepadamu taubat yang tidak pernah diulangi lagi dan tidak pernah terkotori lagi. Wahai Allah yang memperbaiki keadaan orang-orang yang soleh, dan wahai Allah yang memberikan petunjuk orang-orang yang sesat, wahai Allah Maha Pelimpah Rahmat." Riwayat lain diungkapkan Bishr ibnu Mansur. Di suatu petang hari, ada lelaki ahli ibadah pulang ke rumah keluarganya tanpa mampir di kuburan dan tidak berdoa sebagaimana biasanya untuk orang tua dan ahli kubur. Ketika aku tidur, tiba-tiba dalam mimpinya ia kedatangan sejumlah orang. Lalu aku bertanya, "Siapakah kalian ini dan apa keperluan kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah ahli kubur." Aku bertanya, "Lalu apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Biasanya engkau mengirimkan suatu hadiah kepada kami saat engkau dalam perjalanan pulangmu ke rumah keluargamu." Aku bertanya, "Hadiah apakah itu?" Mereka menjawab, "Doa-doa yang biasa engkau ucapkan di dekat kuburan kami." Mereka menjawab, "Doa-doa yang biasa engkau ucapkan di dekat kuburan kami." Aku menjawab, "Aku akan membiasakannya lagi." Sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkan kebiasaanku itu. Dari peristiwa itu, dia mengetahui bahwa mayat-mayat itu mengetahui amal perbuatan kaum kerabat dan saudara-saudaranya di dunia. Karena itu, Islam mengisyaratkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mati ketika menziarahi kuburnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya bila mereka melihat kuburan hendaknya mengucapkan doa berikut, yang artinya, "Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai ahli kubur dari kalangan orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya kami, insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian di antara kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah buat kami dan kalian akan keselamatan." Demikian ulasan apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.